kemajemukan nilai dan pandangan hidup yang secara horizontal. Nah, demokrasi adalah ruang untuk menguji itu. Jadi antara demokrasi dan toleransi itu saling memperkuat. Jadi bahkan sebenarnya dari praktek toleransi inilah lahir etika publik. Dalam berpolitik itu harus jadi cerminan, harus jadi etika. Bagaimana orang berpolarasi secara interaktif antara kelompok-kelompok yang berbeda. Ini dengan berpikir efektif dan efisien. Basir, Pak. Nah, ini pula lah yang berdampak, situasi buruknya demokrasi ini pula yang berdampak pada soal keragaman. Lalu kemudian muncul istilah moderasi. Saya lebih setuju pakai istilah toleransi, Pak Jai. Saya lebih sepakat pakai toleransi. Kenapa? Karena apa yang berbeda di situ? Maka ya begitu modelnya. Bagaimana pemerintahan bagaimana pemerintahan dikelola tidak demokratis. Kita lihat banyak pegawai-pegawai kita diarahkan untuk apa? Bukan melayani warga, melayani kantor dengan segala isinya. Apa isinya kantor? Ada atasan, ada pimpinan, ada meja, ada pagar yang harusnya. Secara teknis kita lihat misalnya organisasi mahasiswa walaupun tanpa duit sukses melakukan kaderisasi. Tetapi partai politik duit banyak di situ, pernah tidak melakukan kaderisasi. Pak Kesbangpol pernah tidak mengeluarkan anggaran untuk partai politik, untuk pendidikan politik atau rekrutmen politik partai politik? Tidak pernah itu. Nah, kalau mau demokrasi kita sehat, paling pertama yang harus sehat adalah partai politik. Nah, ini jadi persoalan. Jadi semakin ke lokal demokrasi kita semakin buruk. Kenapa? Karena aktor-aktornya juga semakin tidak efektif untuk bagaimana memulihkan demokrasi. Nah, sementara kita tahu demokrasi ini harus bagus supaya aspek keragaman, kerukunan, kemiskinan itu bisa teratasi kalau demokrasi kita stabil. Nah, stabilitas demokrasi ditentukan juga oleh tingkat pemahaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.